Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya tiba-tiba Xiaoyan mengalami kesurupan. Dan saat membuka matanya, di depannya sudah ada Dewa Emas dan Zimao. Ini merupakan makhluk keabadian yang pertama kali ditemuinya di dalam kesadarannya saat baru menerobos keabadian Kaisar. Setelah memprovokasi Zimao, Xiaoyan mengaktifkan 10 darah emas gelap, sehingga tubuhnya tumbuh semakin besar. Saat ini tubuh Xiaoyan menjadi setinggi 100.000 kaki. Dan sebagai perbandingan, Dewa Emas yang ada di depannya tampak seperti anak kecil. Adapun jari yang digunakannya cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. Jari yang menutupi langit ini juga tampaknya mampu menghancurkan makhluk hidup apapun secara instan. Jika dilihat dari sudut pandang Zimao, maka seolah-olah yang jatuh bukanlah sebuah jari. Bagaimanapun itu mencangkup hampir seluruh area yang dapat dijangkau oleh pandangan matanya. Namun di mata Zimao, tidak ada tanda-tanda keterkejutan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dikerahkan Xiaoyan sekarang bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya bersemangat. Terlalu lemah. Dia masih terlalu lemah. Ucap Zimao menggelengkan kepalanya dan mengabaikan jari-jari yang melayang di udara. Saat berikutnya terlihat Zimao mengangkat kakinya dengan jari dan kukunya yang tajam. Tiba-tiba riak kecil bermunculan. Dan ini berubah menjadi seperti air yang menyebar ke jari-jari Xiaoyan. Itu langsung membeku seolah-olah dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Zimao kembali menekan cakarnya lalu dia menjentikan jarinya sehingga terjadi ledakan. Jari Zimao jelas terlihat seperti tidak memiliki kekuatan. Tetapi faktanya, jari Xiaoyan yang agung dan besar tiba-tiba meledak. Pada saat ini penghancurannya tidak bersifat lokal. Tetapi seluruh jari dan lengannya meledak secara langsung. Tampaknya meskipun Xiaoyan dengan paksa menumbuhkan tubuhnya menjadi 100.000 kaki, namun dia masih sangat lemah saat menghadapi Zimao. Pada saat ini Xiaoyan masih tidak menyerah. Dia segera mengerahkan seluruh energi dan darah di tubuhnya. Dia tidak lagi mengerahkan jari penghancur bintangnya. Sebaliknya energi dan darahnya terkonsentrasi di kakinya. 7 langkah dewa pembunuh. Ucap Xiaoyan mengeluarkan suara raungan yang memilukan. Pada saat yang sama, terlihat seluruh tubuhnya yang besar diselimuti udara putih yang panas. Kemudian kaki besar itu melangkah perlahan di udara. Keterampilan bertarung yang mulia tidak ada levelnya. Tetapi itu sangat cocok untuk digunakan Xiaoyan dengan level kekuatan apapun. Selama kekuatannya dapat digunakan oleh 7 langkah dewa pembunuh, maka pada kasus ini, kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat dari jari penghancur bintang. Sekarang energi dan darah Xiaoyan meledak dengan liar di seluruh tubuhnya. Hanya saja kakinya masih berupa kerangka, sehingga ledakan kekuatannya tidak bisa maksimal. Namun 7 langkah dewa pembunuh masih memancarkan kekuatan yang mengerikan dan menakjubkan. Pada saat ini Xiaoyan langsung melangkah menuju ke arah Zimao. Wah! Sepertinya aku cukup familiar dengan keterampilan bertarung ini. Pada saat ini mata Zimao akhirnya menunjukkan kegembiraan. Tampaknya semakin kuat serangannya. Dia semakin bersemangat. Saat berikutnya cakar kucingnya terangkat kembali dan kuku yang tajam bergerak maju sedikit. Ini jelas merupakan trik yang sangat umum. Tetapi sepertinya itu mengandung kekuatan yang tidak ada habisnya. Zhu-Shang. Orang ini harus kuakui sedikit kuat. Teknik bertarung yang diciptakannya memang sangat luar biasa. Ucap Zimao memuji tindakan Xiaoyan. Tetapi serangannya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan 7 langkah dewa pembunuh yang lebih kuat dari jari penghancur bintang. Namun sekarang Xiaoyan masih tidak mampu menahan serangan acak dari Zimao. Hal ini sebenarnya bukan karena Zimao melakukannya dengan sengaja. Namun inilah perbedaan kekuatan di antara mereka. Ini seperti ketika Xiaoyan bertarung melawan keabadian para dewa. Pasti ada jarak kekuatan yang sama sekali tidak bisa dihindarinya. Untuk mengalahkan Xiaoyan,
Keabadian para dewa hanya perlu menekannya dengan paksaan darahnya. Namun pada saat ini Xiaoyan bahkan tidak menyadari apa sebenarnya kekuatan Zimao. Faktanya itu adalah keinginan Sensi dan kekuatannya tampaknya sepenuhnya ditentukan oleh suasana hatinya. Saat berikutnya Zimao menekan jarinya untuk menghancurkan 7 langkah dewa pembunuh milik Xiaoyan. Sekarang tubuh Xiaoyan yang dipenuhi dengan gas putih panas merasa lelah. Itu sebenarnya bukan batasannya. Namun tidak ada gunanya dia terus mengambil tindakan. Meskipun secara keseluruhan dia masih sangat lemah, namun dia telah membuat beberapa kemajuan. Jadi aku merasa harus memberinya waktu, sehingga di kemudian hari dia dapat dengan mudah bertarung denganku. Kerangka putih raksasa itu perlahan-lahan menyebar di udara, dan sosok Xiaoyan kembali normal. Saat ini seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, kemudian dengan cepat menghilang. Bahkan segel bintang 9 di antara kedua alisnya juga telah meredup. Seolah-olah pada saat ini tubuh Xiaoyan berubah menjadi biasa. Dan garis keturunan tubuh keabadian fisik di dalam tubuhnya juga telah menghilang. Termasuk kecepatan peredaran darah yang beberapa kali mulai melambat. Sekarang Xiaoyan kehilangan kekuatan tubuh keabadian fisik. Faktanya, resesi seperti ini memang akan terjadi. Tidak heran Jin Huanzhen pernah mengatakan bahwa dia hanya pernah melihat tubuh keabadian fisik super raksasa sekali. Meskipun Xiaoyan baru saja dikalahkan oleh Zimao, tetapi tidak peduli apakah itu jari penghancur bintang atau 7 langkah dewa pembunuh. Tampaknya kekuatan seperti itu tidak akan mampu melawan keabadian para dewa tingkat kedua. Setidaknya Xiaoyan berpikir dia bisa bersaing dengannya. Tentu saja ini hanya apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Segera sosok Zimao melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Lalu mengangkat kaki kucingnya dan tiba-tiba menyentuh alis Xiaoyan dengan kukunya yang tajam. Seketika mata Xiaoyan menyusut dan sosok Zimao di hadapannya menghilang. Saat berikutnya tiba-tiba muncul sesosok tubuh yang sangat besar. "Anakku, kau akhirnya sampai di sini." Ucap suara berat dari sosok besar itu perlahan keluar. Xiaoyan langsung mengangkat kepalanya dan melihatnya. Tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Apakah kau masih menyalahkan ayahmu ini?" Ucap suara itu terus keluar. Dan saat mendengarnya Xiaoyan merasa sedikit bingung sejenak. Tetapi dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jin Huanzhen sebelumnya. "Kenapa kau menyerah kepadaku? Apa hanya karena aku dilahirkan terlalu lemah?" Ucap Xiaoyan langsung bertanya. "Sebenarnya itu bukan masalahnya. Anakku, dengarkanlah, ayah akan memberitahumu baik-baik faktanya. Kau seharusnya menjadi raja generasi ke-14 dari klan Yuanzhenku. Namun kita semua telah masuk perangkap klan Qimi yang jahat." Ucap sosok besar itu segera mengangkat dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah bintang muncul di pantulan cahaya. Xiaoyan dapat melihat sesosok bayi yang meringkuk di dalam bintang ini. Saat ini layar terus berputar dan Xiaoyan tampak muncul di depan bayi itu. Saat dia melihat bayi itu, pupil matanya langsung menyusut. Karena di antara alis bayi, ada 9 segel bintang yang bersinar terang. "Anakku, sebelum kau lahir, kau sudah menjadi tubuh keabadian fisik bintang 9. Bagi klan Yuanzhen ini adalah pertanda raja. Tetapi tanda bintangmu telah melampaui bintang yang seharusnya." Ucap sosok besar itu mulai menjelaskan situasinya. Saat berikutnya ada sosok lain yang muncul sedang menggendong bayi di dalam pelukannya. Dan tidak ada tanda bintang di antara alis bayi klan Yuanzhen ini. Namun saat bayi itu membuka matanya, ada bintang di matanya. Pria yang menggendong bayi itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bintang dari jauh. Xiaoyan melihat seberkas energi emas mengalir keluar dari bayi di dalam bintang. Lalu bergegas menuju bayi yang sedang digendong. Faktanya, klan Yuanzhen telah mempertimbangkannya sebelumnya. Namun sangat disayangkan, tindakan sosok lain itu telah membuat tanda bintang di antara alis bayi yang di dalam bintang perlahan-lahan meredup. Bahkan cahaya kehidupan bayi itu menurun dengan cepat sampai bayi di dalam bintang sekarat. Tampaknya hanya separuh hidupnya yang tersisa. Sosok lain itu bisa saja menyelamatkannya, tetapi dia tampak tidak peduli. Sebaliknya dia hanya menggendong bayi yang ada di dalam gendongannya lalu bergumam perlahan. "Mulai sekarang,
kau akan menjadi raja baru dari klan Yuan Shen. Ucap sosok yang menggendong bayi itu dengan senyum yang bangga. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.